Kita akan baca dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 4 dahulu. Mazmur Daud berkata seperti ini, Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia, Tuhan, menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab, sampai sini dahulu, di ayat 3 tadi, di ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Hari ini kita semua, mungkin sebagian besar daripada setiap kita, mengalami yang namanya lembah kekelaman. Dalam bahasa Inggris berkata, the darkness valley. Lembah yang sangat gelap. Dan Alkitab bahasa lain berkata, di bawah bayang-bayang maut. Hari ini mungkin seringkali kita mendengar kanan kiri, mungkin di grup WhatsApp, mendengar ada yang sakit, ada yang meninggal, ada yang minta pertolongan, ada yang minta bantuan, ada yang minta dicarikan obat. Kita mendengar ada yang isolasi. Dan semua itu ada di sekitar kita. Dan hari ini saya mau berkata, inilah salah satu contoh lembah kekelaman. Lembah kegelapan. Dan maut mengincar di mana-mana. Betul saudara? Dan siapapun yang di rumah hari ini, yang lagi isolasi atau yang lagi sakit, biar firman ini menguatkan setiap kita. Karena hari ini saya mau berkata, di Mazmur 23, Daud pada waktu itu menghadapi yang namanya lembah kegelapan. Lembah bayang-bayang maut. Di dalam kegelapan kita gak bisa ngelihat segala sesuatu dengan jelas. Di dalam kegelapan kita gak bisa ngelihat dengan baik, dengan fokus. Tapi hari itu di Mazmur 23 Daud berkata di ayat 4, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya. Dan dari sini, dari koma ini, sebab engkau besertaku. Di ayat 4 mengalami suatu perubahan saudara. Di ayat pertama, di ayat kedua, di ayat ketiga, dia menggambarkan Tuhan dengan kata-kata iya. Saudara mengerti? Ketika kata iya itu ada di bahasa kamus bahasa Indonesia, itu adalah untuk orang ketiga. Iya itu adalah untuk orang ketiga. Oh iya lagi duduk di tangga. Oh iya lagi datang. Untuk bahasa ketiga artinya apa? Jauh saudara. Gak bertatap muka. Tapi ketika Daud melewati lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut, lembah yang gelap, maut mengincar. Dari ayat 4 kita bisa lihat, sebab engkau Tuhan yang besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dan ayat 5 berkata, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ada perubahan saudara. Hari ini ketika engkau ada di lembah kegelapan, percayalah, Tuhan itu sangat dekat. Tuhan sangat dekat. Di ayat pertama, kedua, ketiga, Daud berkata, iya. Orang ketiga, jauh. Dan ayat keempat dia berkata, engkau
orang yang ada di sisi kita. Dia, Engkau, Tuhan yang besertaku. Dan Engkau yang menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Dan Engkau Tuhan yang mengurapi kepalaku dengan minyak sehingga pialaku penuh melimpah. Dan ayat 6 dia berkata, kebajikan dan kemurahan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Hari ini siapapun engkau yang di rumah, yang dimanapun mendengar, yang lagi sakit, percayalah, jamahan tangan Tuhan, Dia Tuhan, Engkau Tuhan yang menjamah. Dia Tuhan yang sangat dekat. Dan Dia Tuhan yang memberi kekuatan dalam hidup kita. Amin. Jangan takut karena Tuhan beserta dengan kita. Dialah Allah Immanuel. Dia Allah yang beserta kita. Amin saudara. Saya percaya hari ini siapapun engkau, mari kita berkata, Tuhan adalah gembalaku. Ayat berikutnya yang saya mau sampaikan hari ini. Hari itu sebelum di Taman Getsemani, Tuhan datang bersama muridnya. 3 muridnya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Dan hari itu Tuhan berkata kepada Petrus, Yohanes. Dan hari itu singkat cerita, Petrus, Yohanes, Yakobus tidur saudara. Ketika Yesus berdoa dan dia datang kembali kepada Petrus, Yohanes dan Yakobus. Petrus, Yohanes lagi tidur. Mari kita mau baca dari Matius 26 ayat 36 sampai 41. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Yesus pun merasa sedih dan gentar. Hari-hari ini mungkin sebagian dari kita merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Hari itu ada 3 orang, tadi saya sudah katakan, yang bersama-sama Yesus, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Firman Tuhan jelas berkata, Yesus berkata kepada Petrus. Yesus berkata kepada Petrus, bukan kepada Yohanes, bukan kepada Yakobus. Kalau kita tarik di ayat-ayat sebelumnya, di pasal-pasal sebelumnya, kenapa Yesus berkata kepada Petrus? Karena hari itu, sebelum hari itu terjadi, Petrus berkata, aku tidak akan menyangkal engkau. Aku akan mati buat engkau Tuhan. Betul saudara? Dan hari itu disuruh berjaga-jaga, berdoa bersama Yesus. Petrus tidur. Dan hari itu
Petrus face to face, Yesus berkata, tidakkah kau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Artinya apa, saudara? Seringkali kita merasa kuat. Seringkali kita merasa perkasa. Seringkali kita merasa bisa-bisa. Kuat-kuat. Dan kita seringkali dalam bahasanya sesumbar. Gak mungkin. Masa? Hari itu Petrus menghadapi hal seperti itu. Ketika diperhadapkan sesuatu masalah, sesuatu yang besar, kita bisa lihat Petrus akhirnya menyangkal Yesus. Hari itu Petrus disuruh apa? Berjaga-jaga, berdoa. Dia pun tidak sanggup. Hari ini, dalam lembah kekelaman sekalipun, sampai Yesus pun di Taman Getsemani berkata, sedih, gentar hatinya. Tapi hari ini Tuhan berkata, berjaga-jaga dan berdoa. Karena Yesus Tuhan beserta setiap kita. Dan dia sudah menang di Taman Getsemani. Darahnya sudah dicurahkan di atas kayu salib. Dan bahkan di Taman Getsemani, peluhnya tercurah seperti darah. Di taman yang sama, manusia mengalami kekalahan di Taman Eden. Dan di taman yang kedua, di Taman Getsemani, anak manusia, yaitu Yesus Kristus Tuhan, menang atas pencobaan. Dan darahnya sudah dicurahkan di Taman Getsemani juga. Artinya apa, saudara? Kemenangan ada di pihak Tuhan. Tanah tidak lagi dikutuk. Tanah menjadi tanah berkat. Karena darah Yesus sudah dicurahkan atas tanah di Getsemani. Itu suatu tanda profetik, saudara. Kita harus percaya dan yakin. Di Taman Eden, manusia pertama, Adam yang pertama, kalah. Tapi di Taman Getsemani, Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus Tuhan, sudah menang. Dari pergumulan, dari sakit. Di Bukit Golgota itu hanya akibatnya. Tapi kemenangan sesungguhnya ada di Taman Getsemani. Dia sudah menang. Dan darahnya sudah tercurah. Amin, saudara. Kita mau baca lagi di Yohanes 17. Yohanes 17 inilah doa Tuhan Yesus, saudara. Buat setiap saudara, buat saya, buat keluarga kita. Buat siapapun yang ada di rumah. Mari baca Yohanes 17. Saya mengajak setiap kita. Yohanes 17 di situ berkata, doa Yesus untuk murid-muridnya. Saya mau loncat langsung. Di Yohanes 17 berkata seperti ini. Di ayat 11. Dan aku Tuhan tidak ada lagi di dalam dunia. Tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepada Tuhan Bapa Allah di surga. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Jelas, saudara? Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Artinya apa? Yesus gak ada di dunia ini. Dia sudah naik ke surga. Tapi kita masih ada di dunia ini. Betul, saudara? Kita masih napak ini bumi. Kita masih napak. Betul? Masih ada di dalam bumi ini. Masih ada kesusahan. Betul? Tapi doa imam besar Yesus Kristus buat setiap kita berkata seperti ini. Ayat
ayat 15. Aku tidak meminta supaya Engkau Bapa mengambil mereka dari dunia ini, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti Yesus, sama seperti aku bukan dari dunia ini. Kuduskanlah mereka, ayat 17, dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Ayat 20, dan bukan untuk mereka ini saja, dengarkan saudara, baca, dan bukan untuk mereka ini saja, yaitu murid-murid Yesus, aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku, kepada Yesus, oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Luar biasa. Ayat 22 sampai 23. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Ayat 23, aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau Bapa di surga mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Artinya apa saudara? Bapa di surga mengasihi kita seperti Dia mengasihi Yesus. Jelas saudara? Bukan cuma Dia mengasihi murid-muridnya. Bukan Dia cuma mengasihi hamba-hamba Tuhan yang besar. Atau orang-orang yang ada di mezbah ini. Tapi Dia mengasihi semua kita. Sama seperti Yesus. Dan kasihnya itu, Bapa di surga kasih sama Yesus. Dan kita sama diangkat. Kasih Bapa di surga sama. Amin. Hari ini siapapun engkau yang sudah terima Yesus sebagai juru selamat, Tuhan mengasihi engkau. Bapa di surga mengasihi engkau seperti Dia mengasihi Yesus. Jangan pernah takut, jangan pernah gentar. Tetap berjaga-jaga dan berdoa. Dia bukan Tuhan yang jauh, tapi Dia Tuhan yang dekat. Seperti Daud berkata, dia mengenal Tuhan dahulu, iya, orang ketiga. Tapi ketika dia mengalami lembah kekelaman, dia tahu ternyata Tuhan bukan Tuhan yang jauh, tapi Tuhan yang dekat. Engkau Tuhan yang besertaku. Engkau Tuhan yang menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pada awal PW pagi ini tadi kita nyanyikan apa? Immanuel, ya. Bahwa firman Tuhan hari ini juga menyatakan gak usah takut, karena dari awal kita sudah menyanyikan Immanuel. Tuhan beserta dengan saudara dan saya. Namanya beserta itu adalah kemanapun kita pergi, apapun yang kita alami, dimanapun juga kita berada, sekalipun kita di WC, sekalipun kita pergi jauh, sekalipun kita di rumah sendirian, sekalipun saat ini kita sedang menghadapi apapun, dikatakan Immanuel. Ya kan, dari awal pertama PW kita pagi ini kita nyanyinya sudah tentang Immanuel.
tentang Tuhan itu menyertai kita sampai kepada kesudahan alam. Ya. Jadi tadi sudah diterangkan panjang lebar tentang bagaimana apapun yang kita hadapi, Tuhan itu tetap beserta dengan kita. Hal yang kedua yang saya rasakan saat ini, kemarin saya ikut saat teduh dari Don Moon bersama dengan Philip Mantova ya. Nah, saya pikir ini kok mereka bisa bergabung begini di mana gitu. Si Sophie pertama kali ngomong, nah kayaknya Don Moon datang. Masa sih sama masa seperti ini Don Moon datang. Ternyata di bawahnya ditulis bahwa mereka justru Philip Mantova yang pergi ke sana gitu. Sampai membuat suatu kerjasama yang luar biasa. Dan nyanyinya apa? Tuhan membuka jalan saat tidak ada jalan, ya. God will melt away. Jadi saya merasakan, ingat akan hal ini bahwa Tuhan selalu akan membuka jalan saat tidak ada jalan. Kenapa? Karena dikatakan begini tadi, dalam lembah bayang-bayang maut sekalipun aku beserta dengan engkau. Nah, di mana ada Tuhan, tadi dikatakan Tuhan itu kebenaran, Tuhan itu adalah terang. Gak ada jalan ya, kalau ada terang kan kita tahu jalannya kemana, ya kan? Jadi percayalah bahwa Dia beserta dengan kita dalam keadaan apapun, karena kita tahu kita punya Tuhan yang sudah mengalahkan dunia. Amin. Gak usah takut dalam menghadapi apapun. Saat ini apapun yang pemerintah sedang berikan, apapun yang harus kita jalani, percayalah Dia selalu membuka jalan dan selalu beserta kita. Amin. Yuk kita doa saat ini dimanapun saudara berada. Ayo menyatukan hati saat ini kita berdoa. Kita bangkitkan iman kita. Kita bangkitkan akan kepercayaan kita bahwa Dia ada. Dialah Immanuel. Dia menyertai kita ke apapun yang kita hadapi saat ini. Kita minta sama Tuhan, Tuhan bangkitkan imanku, bangkitkan kepercayaanku, bangkitkan Tuhan akan pengharapanku saat ini. Bahwa Engkau tetap ada menyertai kami dan Engkau pasti akan membuka jalan saat tiada jalan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih buat present worship selama 1 jam. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Dia buat kami bangkit, kami kuat dan kami percaya bahwa Engkau pasti buka jalan saat tiada ada jalan. Karena Engkau beserta dengan kami dan Engkau sudah menang, Engkau akan memberi kemenangan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah sepanjang perjalanan kami hari ini, kami terus mengingat akan firman-Mu pada pagi hari ini. Sebelum kami mengerjakan segala sesuatu, Engkau sudah memberikan firman-Mu, memberikan kebenaran-Mu, memberikan jaminan buat kami untuk kami menjalani hidup kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami tetap mau menyerahkan akan keadaan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan-Mu yang sampai dengan saat ini masih menghadapi banyak kendala dalam perekonomian, banyak kendala Tuhan di dalam pandemi ini. Oleh karena itu saat ini kami datang di hadapan-Mu. Bapa, biarlah Engkau memberikan damai sejahtera-Mu buat seluruh rakyat Indonesia. Di dalam menghadapi apapun saat ini, turunkan damai sejahtera-Mu Tuhan. Buat mereka tidak ada pemberontakan, tidak ada ketidakpuasan, tapi benar menjalani hari demi hari bersama dengan Engkau. Lepaskan daripada kebosanan Tuhan, lepaskan Tuhan daripada penggerutuan, daripada semuanya
apapun yang saat ini kami sedang hadapi, seluruh rakyat Indonesia yang sedang hadapi, seluruh dunia yang saat ini sedang hadapi, dimanapun juga anak-anakmu berada, yang saat ini menghadapi apapun, kami doakan saat ini damai sejahtera-Mu datang Tuhan. Dan Kau katakan, tenang ini aku. Kami percaya Tuhan, roh ketenangan akan melanda akan seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Dan untuk bangsa ini Tuhan, biarlah detik-detik menjelang kami akan mengucap syukur untuk kemerdekaan. Hari kemerdekaan yang sebentar lagi kami akan rayakan. Buat Tuhan mereka bersyukur, bukannya sekedar mengatakan di mana ada kemerdekaan, sedangkan keadaan saat ini seperti ini. Kami berdoa, buat kami berpikir positif untuk dapat mengerti dan bersyukur untuk apa yang sedang Kau kerjakan buat bangsa dan negara kami. Bapa, saat ini kami tetap menyerahkan akan Bapak Presiden kami dan juga semua jajaran pemerintah yang saat-saat ini juga sedang bekerja dengan keras mengatasi, menanggulangi akan segala sesuatu yang terjadi di dalam bangsa ini. Kami minta hikmat yang berasal daripada-Mu. Kami minta roh kebijaksanaan. Kami minta Tuhan, Engkau yang akan memegang kendali atas bangsa dan negara kami ini di dalam menghadapi pandemi ini Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, biarlah semua yang bakal terjadi, baik mengenai apapun yang bakal terjadi di hadapan kami, tentang musibah-musibah apapun, kami minta Kau yang akan memegang kendali atas bangsa dan negara kami. Bahwa bangsa dan negara kami tidak akan menjadi hancur. Bangsa dan negara kami tidak keos. Tapi bangsa dan negara kami terus naik. Dan terbukalah semua jalan buat bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapak, kami sangat percaya lawatan akan terjadi. Tuaian akan terjadi. Pemulihan akan terjadi buat bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Tuhan, kami tahu bahwa kami butuh akan Engkau. Kami butuh sebagaimana Engkau katakan, minyak dan anggur tidak akan Engkau dirusakkan. Kami percaya ya Tuhan, biarlah pengurapan yang kami adakan dan kami lakukan setiap pagi membuat kami tidak akan mengalami imbas daripada semua dan semuanya ini. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan yang berasal daripada-Mu, perlindungan yang daripada-Mu turun atas hidup kami dan keluarga kami. Dan biarlah mata kami ini mata yang terus tertuju kepada-Mu Tuhan. Telinga yang mau mendengar akan apa yang Engkau inginkan untuk kami dengar. Bibir mulut kami Tuhan, biarlah mengucapkan perkataan-perkataan yang senada dengan Engkau. Hati kami ini Kau pegang Tuhan. Untuk hati kami ini tetap melekat kepada-Mu. Semua roh keraguan-raguan, roh pemberontakan dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami, pekerjaan kami hari ini bersama dengan Engkau. Tangan kami urapi Tuhan, maka kami percaya bahwa kami bekerja dengan Engkau. Engkaulah terang kami, Engkaulah membuka jalan buat kami. Maka apapun yang terjadi, dimanapun tidak ada jalan, Engkau akan buka jalan buat kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Dan inilah kaki kami Tuhan, kami persembahkan kepada-Mu kaki kami ini. Untuk kaki kami berjalan menurut jalan-Mu, menurut apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, hari ini kami mengalami kemenangan bersama dengan Engkau. Karena kami tahu kami berjalan bersama dengan Engkau. Engkaulah Immanuel, Engkau beserta dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.